Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli salata jalalin wa sallim salama jamalin ala hadrati habibika sayyidina Muhammadin wa ghshihillahumma binurika kama ghasyatuhu sahabatu tajalliyat fa nadhara ila wajhika karim bihaqiqatil haqa'iq kallama maulahu al-azim alladhi a'adahu min kulli su. Allahumma farrij karbana kama wa'adta أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ عَنْ أَهْلِهِ وَمَنْ وَالَاهُ أَمَّا بَعْدُ فَيَا عِبَادَ اللَّهِ أُوصِيكُمْ وَنَفْسِي بِتَقْوَى اللَّهِ فَقَدْ فَازَ الْمُتَّقُونَ. Alhamdulillah, sahabat My Quran dimanapun Anda berada, pada malam hari ini kita dapat kembali bertatap muka, mudah-mudahan mendapatkan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita tanpa terasa sudah memasuki pertemuan yang ke-16. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari selama ini bernilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat My Quran dimanapun Anda berada, selesai sudah pembahasan tentang makhraj syafatain ya. Maka kita setelah ini akan membahas pembelajaran terakhir tentang makhrijul huruf ya. Karena pertemuan berikutnya kita akan langsung ke sifatul huruf ya. Jadi tidak akan membahas tentang huruf-huruf lagi, karena setelah ini kita akan selesai tentang huruf-huruf ya, akan masuk ke pembahasan berikutnya yaitu sifatul huruf ya. Baik, sebelum memasuki ke pertemuan yang ke-16 ya, atau pembahasan yang ke-16, alangkah baiknya kita mereview dulu pembahasan sebelumnya ya. Alhamdulillah sudah bergabung bersama kami Bapak Rahmat dari Jakarta ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Bapak Rismon dari Sidoarjo ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Bapak Irfan Maliki dari Batam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Bapak Bambang dari Sukabumi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Bapak Ferry dari Jakarta ya. Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Bapak Denis dari Jakarta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat My Quran dimanapun Anda berada ya, kita lanjutkan. Kita review kembali pembahasan kemarin ya, yaitu huruf syafatain, 3 huruf tentang bibir ya. Hurufnya apa saja? Huruf ba, huruf mim, dan huruf waw ya. Huruf ba ini pengucapannya bagaimana? Pertama adalah dia tidak menghempas ya, tidak ba, tidak demikian ya. Dia dibacanya jernih, tidak ada hempasan. Ba, bi, bu ya. Maka dirapatkan bintibaqi syafatain ala ba'dihima. Jadi saling merapat. Kemudian tidak melalui hidung. Maka tidak dibaca, misalnya ketika banyak yang membaca Rabbi, tidak dibaca Rabbi, tapi Rabbil alamin ya. Ba, jernih ya. Kemudian tidak menghempas ba, tidak demikian ya. Kemudian selanjutnya huruf waw ya. Huruf waw ini ya, bin dimami syafatain. Ingat, tidak dibaca wa, tapi wa ya. Karena dia huruf senyum, walaupun dimajukan bibir kita di awal, tapi kemudian ketika mengucapkan fathah dia akan terdengar senyum. Wa ya. Jadi bukan wa, wi, wu, tapi bukan wa, wi, wu, tapi wa, wi, wu. Nah, ini huruf waw. Kemudian huruf mim ya. Bintibaqi syafatain wa yusahibu gunnatun minal khayshum. Kemudian ditemani dengan dengungan dari hidung ya. Artinya huruf mim ini dibantu oleh hidung. Jadi bukan hanya bibir saja, tetapi ada bantuan dari hidung ya.
Maka berbunyilah huruf mim. Baik, mari kita langsung ke latihan ya. Pertama adalah ba. Ba, abba. Nah, ingat, huruf ba tidak dicampur dengan hidung ya. Kalau dicampur dengan hidung akan terdengar seperti huruf mim. Amba, sama ketika robbi dibaca rombil alamin. Nah, tidak. Yang benar adalah tanpa melalui hidung, maka akan terdengar jelas. Ba, abba ya. Kemudian ketika sukun dia akan memantul. Pantulannya adalah setengah fathah. Maka tidak ab, tapi aba ya. Aba, tapi tidak aba. Aba, tidak. Itu terlalu sempurna ya. Yang benar adalah aba. Aba ya. Kemudian pantulannya jangan ab. Ab. Nah, tidak demikian ya. Tidak demikian. Nah, ini akan dibahas tentang pantulan ini tentang di pertemuan tentang sifatul huruf ya. Jadi kita insya Allah akan membahasnya di pembahasan sifatul huruf. Jadi bagaimana huruf ba ini memantul. Nah, ini akan dibahas di sifatul huruf ya. Ada sifat-sifat qalqalah, hurufnya apa saja nanti akan dibahas. Nah, bagaimana pengucapannya, kenapa tidak boleh ab ya, tidak boleh dibaca ab tapi ab. Nah, karena di situ ada nanti penjelasannya di sifatul huruf nanti. Nah, jadi tetap semangat untuk terus mengikuti pembelajaran kelas 24 ini. Kita lanjutkan. Babibu, babibu, abba, ibbi, ubbu. Ingat, kembalikan ke semula ya. Bukan ubbu, tapi ubbu. Ubbu ya, bukan ubbu ya. Abba, ibbi, ubbu, ab, ib, ub ya. Ab, ib, ub. Tidak dibaca ab, ib, ub. Nah, tidak demikian. Tapi ab, ib, ub ya. Ban, bin, bun. Baba, babba. Bibi, bibbi. Bubu, bubbu. Kemudian huruf mim. Nah, ingat, huruf mim ini masih banyak yang tidak membacanya dengan gunnah. Artinya ketika membaca hanya lepas ya. Ma, am. Padahal ada tasydid. Ketika tasydid dia ada kekuatan. Ma, am, masukkan hidung. Am ya. Jadi ma, am, mamimu, amma, immi, ummu. Jadi tidak amma, immi, ummu. Jadi tidak hanya lepas seperti itu, tapi ada tekanan dulu. Amma, immi, ummu ya. Jadi tidak hanya lepas ya. Amma, immi, ummu, am, im, man, min, mun, mama, mamma, mimi, mimmi, mumu, mummu ya. Demikian untuk tugas huruf mim ya. Wa, sekarang waw ya. Ingat, wa senyum ya. Wa, au, wawiwu, wawiwu, awwa, iwi, uwu, awwa, iwi, uwu, au, iw, u, wan, win, wun, wawa, wawa, wiwi, wiwi, wuwu, wuwu ya. Ingat untuk yang keempat, au, iu, u, bukan au, iu, u ya. Jadi tidak baca au, iu, u, tetapi au, iu, u ya. Karena apa? Karena
di situ huruf waw berfungsi menjadi huruf mad. Nah, ketika ada huruf mad maka tidak dibaca wawnya, tetapi dia memanjangkan harokat dhammah. Kemudian tugas ke-15D yaitu malafun. Malafun. Nah, ingat banyak yang tidak membaca bertasydid, harusnya bertasydid. Malafun. Malafun. Kemudian salah satu alafin. Ingat huruf sin mana? Huruf sa. Salah satu alafin. Salah satu alafin. Ya. Kemudian mimhatun. 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 Wa ya bunayya. Wa ya bunayya. Wa ya bunayya. Ya. Abwabul jan. Ingat huruf nun juga dia adalah huruf khaysum. Maka tekan terlebih dahulu sebelum dilepas ya. Abwabul jannati. Abwabul jannati. Buyutul madinati. Buyutul madinati. Ingat huruf lam juga tidak dipantulkan, jadi tidak dibaca buyutul madinati ya. Buyutul madinati. Terakhir tarhamu ummi ya. Tarhamu ummi. Itu saja. Mudah-mudahan pembelajaran tugas ke-15 bisa menjadi wawasan kita dan menambah wawasan dan perbaikan bagi bacaan kita. Mudah-mudahan semakin baik. Barakallah. Kemudian mari kita lanjutkan ke pertemuan yang ke-16 ya. Ada beberapa hukum yang tidak akan saya bahas secara detail karena insya Allah pembahasan ini akan dibahas di kelas berikutnya. Artinya selesai kelas ini akan dibahas di kelas berikutnya ya. Tapi untuk pengetahuan saya akan sedikit membahas ya. Pertemuan ke-16 adalah tentang khayshum ya. Atau rongga hidung ya. Ya, alhamdulillah sudah bergabung bersama kami Bapak Rizal dari Bandung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Bapak Endang Muksin dari Cikarang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Bapak Ahmad Zaini dari Kalimantan Utara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Bapak Cecep dari Kota Serang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Bapak Sudarmaji dari Pekanbaru. Ahlan wa sahlan semuanya. Baik, kita lanjutkan kepada pembahasan berikutnya yaitu khayshum. Apa itu khayshum? Yaitu rongga hidung ya. Artinya huruf-huruf atau hukum-hukum ini akan dibaca mendengung atau melalui rongga hidung. Hurufnya apa saja? Pertama adalah mim tasydid dan nun tasydid. Nah, kemarin pada pembahasan sebelumnya kita sudah bahas ya. Abwabul jannati ya. Tarhamu ummi. Jadi tidak baca al jannatu tidak. Al jannatu. Jadi nekan dulu baru dilepas ya. Ya, kemudian Bapak Dani Yoga Suara dari Semarang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Maka pengucapan al jannati tidak al jannati. Ummi tidak demikian ya. Tapi dibaca al jannati. Kemudian ummi ada tekanan dulu baru dilepas. Jadi al jannati ummi ya. Jadi tidak ummi ya. Ummi ya. Tapi ummi. Kemudian idgham bi gunnah. Nun mati bertemu dengan huruf nun. Huruf mim, huruf ya dan huruf waw. Jadi 4 huruf ya.
huruf nun, huruf mim, huruf ya, dan huruf waw. Contoh misalnya huruf nun bertemu dengan nun mati bertemu dengan nun. Misalnya min naumikum ya. Di sini ada contoh yaitu ya, nun mati bertemu dengan ya ya. Mai masukkan ke hidung. Asalnya ya itu tidak seperti iyyaka. Tidak dibaca iyyaka, tapi ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan ya maka didengungkan. Yasha'u. Masuk hidung. Yasha'u. Ya. Kemudian mim masad ya. Mim masad. Jadi tidak mim masad, tapi mim masad. Yasha'u. Yasha'u. Ya. Insyaallah nanti akan kita bahas lebih lanjut di pembahasan kelas tajwid, yaitu akan setelah kelas makharijul huruf ini selesai ya, atau kelas jenjang berikutnya. Jadi bagi yang ingin melanjutkan nanti setelah kelas ini selesai bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya yaitu kelas tajwid ya. Insyaallah akan kami umumkan di akhir pendaftaran. Kemudian adalah iqlab. Apabila nun mati bertemu dengan huruf ba, maka dibaca apa? Min ba'di. Cara membaca huruf iqlab adalah tidak sempurna merapatnya ya. Jadi dibaca bagaimana? Seolah-olah ada kertas di dalam bibir kita. Jadi tidak mim menempel sempurna, tetapi ada kertas sehingga nempelnya tidak sempurna. Min ba'di ya. Tidak mim ba'di, tidak, tapi mim ba'di ya. Artinya nempelnya tidak terlalu sempurna. Ada juga yang membacanya infirad. Ada yang demikian. Ya, tapi kita lebih berpendapat ke menempel tapi nempelnya tidak sempurna. Ya. Min ba'di. Semuanya harus melalui hidung dan menekan terlebih dahulu. Kemudian ikhfa hakiki. Nun mati bertemu dengan 15 huruf yang membuatnya samar ya. Hurufnya apa saja? Ta, sa, ja ya. Ta, sa, ja, da, za, za, sa, sya, so, do, to, zo, fa, koka. Ya, 15 huruf ya. 15 huruf. Ta, sa, ja, da, za, za, sa, sya, so, do, to, zo, kemudian fa, koka. Nah, kita ambil contoh yaitu bi khalqin jadid wala hum yunzarun ya. Wala hum yunzarun ya. Yunzarun dan lain sebagainya dari ketika nun bertemu dengan huruf-huruf ikhfa. Kemudian ajrahum marratan idgham mutamasilen. Mim mati bertemu dengan huruf mim ya. Sama-sama huruf yang sama tapi mim bertemu dengan mim. Ajrahum marratain ya. Ini namanya idgham mutamasilain. Kemudian huruf ikhfa syafawi yaitu mim mati bertemu dengan huruf ba. Cara membacanya sama seperti huruf iqlab, yaitu iltimas, nempel tetapi tidak sempurna. Ka'annahu fihi waraqah. Wa man ya'tasim billah ya. Wa man ya'tasim billah ya. Kemudian yang terakhir adalah lafadz irkab ma'ana. Nah, ini tidak dibaca demikian ya, tapi ba-nya dimasukkan ke huruf mim ya.
Jadi baca ba-nya ini tidak dibaca ya, tapi langsung masuk ke huruf mim. Maka dibaca bagaimana? Irkam ma'ana, irkam ma'ana. Tidak dibaca irkab ma'ana, tapi irkam ma'ana. Nah, sahabat Al-Quran, semuanya kita lihat bahwa semuanya tidak terlepas dari rongga hidung ya. Ketika huruf mim ini adalah makhraj mim dan huruf makhraj nun. Semuanya tidak lepas daripada rongga hidung. Artinya semuanya dibantu dengan rongga hidung. Ya. Demikian, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini bermanfaat. Sama pribadi mohon maaf, mudah-mudahan apa yang kita pelajari diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu li wa iyyakum wa barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.